Kenapa sesat? Karena mereka mengikuti makhluk yang datang kepada Paulus mengaku, Yesus, siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya. Oh, nah dari sejak itulah kemudian Mesias palsu ini yang mengaku Yesus ini kemudian membawa miliaran manusia menuju kepada neraka jahanam. Demikian Bang Andi. Ya, makasih Bang Juma. Ya, sama-sama Bang Andi. Semoga tercerahkan kita semua. Yang jelas orang-orang kayak begini, kalau memang kamu nggak suka Islam, ya sudah, keluar aja dari Indonesia. Ya, lo tahu sendiri, dasar negara kita itu banyak diambil, diadopsi dari Al-Quran. Dengan rahmat Allah yang Maha Esa, nggak ada itu. Dengan rahmat Yesus, Tuhanmu nggak disebut dalam dasar negara kita. Kira-kira begitu ya, simpulannya teman-teman. Ada si Ferry, mudah-mudahan mau diskusi dengan baik. Topiknya masih yang ini. Siapakah yang datang kepada Paulus di padang gurun? Assalamualaikum. Shalom. Selamat ya, malam. udah saya paham. Ya, waalaikumsalam. Tetap topiknya itu ya, Bang Juma? Iya. Ya. Ya, silakan Bang Juma, diberi topik langsung TikTokan aja sama si Ferry, silakan. Waduh. Kena lagi kan, Bang Juma? Gak apa-apa, tungguin sebentar ya. Ber, nanti Anda boleh menjelaskan ini topik dari 4 hari yang lalu. Siapakah yang datang ke Paulus di padang gurun yang mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Ada suara dari langit gitu. Ya. Akulah Yesus, manusia yang telah engkau aniaya itu. Menurut Anda apakah betul itu Yesus? Kalau betul Yesus itu, tunjukkan buktinya dan sekaligus buah daripada pengajaran Paulus ini. Silakan Per. Oke. Jadi mau menanggapi apa yang dikatakan oleh Bro Suma kami sesat. Wah, saya tidak merasa sesat karena kami menuruti jalan yang lurus kan. Kalian berdoa setiap hari 5 kali sehari, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kami mengikuti jalan yang lurus, yaitu Yesus. Sekarang bagaimana membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus? Adalah sesuai dengan apa yang Yesus katakan, dari buah-buahnya kamu akan mengenal dia. Jadi kita lihat ketika pertobatan Paulus itu, ketika dia menerima Yesus, maka dia tidak lagi menjadi seperti sebelum dia bertemu dengan Yesus melalui apa, perjalanannya ke Damsyik. Jadi Yesus telah merubah sikapnya sehingga apa? Dia benar-benar melakukan apa yang Yesus perintahkan. Ketika dia dalam perjalanan juga ke Roma, ya, ke Athena, dia di sana bahkan apa? Mengabarkan Injil. Banyak penyembah patung yang dia tobatkan. Ini satu hal yang sangat positif bagi dia. Jadi orang-orang Roma, orang-orang Athena, penyembah berhala, dia tobatkan menjadi pengikut Yesus. Walaupun ada juga yang menyangkal, ya, ada pun yang menyangkal dia. Inilah buktinya bahwa dia itu adalah benar-benar menghidupkan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Ya, jadi bersama kami orang Kristen tidak merasa tersesat karena di Al-Quran juga mengatakan udah cukup dulu, ini enggak cukup dulu. Itu di atas. Beginilah, kalau saya kan moderatorin, kalau moderator itu bilang cukup ya cukup. Anak kan udah memberikan statement. Yaitu statementnya Bang Juma itu benar-benar katanya suara Yesus itu sendiri kepada Paulus di padang gurun. Silakan Bang Juma lagi yang menanggapi. Ya, itu adalah kebohongan yang nyata ya. Karena di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11 jelas dikatakan bahwasanya malaikat berkata bahwasanya Yesus yang kamu lihat itu yang naik ke langit akan datang dengan cara yang sama ketika engkau melihat dia naik ke langit. Berarti ketika dia datang, ketika dia terangkat dengan jasadnya. Maka kemudian ketika ia datang, maka dia datang dengan jasadnya. Bukan hanya suara. Terkait dengan suara ini kemudian, Yesus sendiri berkata, apabila ada orang berkata, ya, ada Yesus di sana, jangan kau pergi ke sana. Ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Itu kata Yesus dalam Matius 24. Sebab Mesias palsu. Nah, artinya Yesus palsu. Yesus palsu dan nabi palsu akan datang kemudian dan mampu melakukan mujizat-mujizat yang bertujuan untuk menyesatkan banyak orang.
artinya bahwa yang datang kepada Paulus ini, mohon maaf, saya harus mengatakan itu adalah Mesias palsu. Coba Anda baca Matius 24 nomor 24. Sebab Mesias palsu. Mesias ini adalah Yesus, Al-Masih, orang yang diurapi. Nah, yang datang kemudian kepada Paulus mengaku Mesias. Berarti itu satu paket. Yang suara ini mengaku Yesus, Mesias palsu dia, dan Paulusnya adalah nabi palsu. Saya kira begitu. Kecuali Anda bisa membuktikan secara akurat bahwa Yesus datang dengan dagingnya kepada Paulus. Demikian. Fokus kepada topik, Fer. Silakan. Ya. Oke. Jadi memang ketika kedatangan Yesus yang kedua kali itu memang semua mata akan memandang. Itu waktu dia akan datang dengan kemuliaan. Tetapi kalau Yesus juga datang secara pribadi kepada seorang itu tidak juga bisa dibantah. Yesus mengatakan dari buah-buahnya kamu mengetahui bahwa dia itu adalah berasal dari yang baik. Kalau kita lihat perbuatan-perbuatan Paulus itu tidak bertentangan dengan Yesus, maka itu kami meyakini dia itu adalah benar-benar mengatakan seperti apa yang Yesus perintahkan kepadanya. Kalau saya bandingkan juga dengan Muhammad ketika menerima wahyu, saya tidak yakin kalau Muhammad yang menerima wahyu itu dari Jibril. Ya, bisa nggak nyebrang dulu, Fer? Ini dulu. Kalau nanti membahas tentang Muhammad nanti langsung topik. Ya, ini dulu. Kita harus bandingkan juga. Iya, jangan belum. Kami mencari mana yang benar. Tadi kan bersuma. Jangan Anda mengalihkan topik ke situ. Kelarin dulu satu topik ini, habis itu baru membahas tentang Nabi Muhammad sendiri. Muhammad kamu nggak bisa. Nggak bisa mau diatur apa tidak? Kenapa? Mau diatur apa tidak? Nggak mau diatur. Terserah Anda saja. Kalau Anda tidak, kalau saya menyinggung Muhammad, kenapa saya? Oke. Ya, jadi gini, saudara Ferry. Jadi gini, tidak ada dalil di dalam kitab Tanak yang terindikasi kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Begitu juga perjanjian baru terkait kedatangan pengajaran beliau yang kemudian bersinggungan dengan kesesatan atau kejahatan. Itu nggak ada. Anda boleh tunjukkan saya nanti. Nah, sedangkan Paulus berdekatan dengan Yesus, cakupannya satu kitab. Yesusnya mengatakan, dan kemudian pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini. Siapa yang pernah mengaku Mesias ada di sini? Nabi Muhammad tidak pernah mengaku Mesias ada di sini, nggak pernah. Hanya Paulus yang mengaku Mesias ada di sini pada saat dia ke Damsyik. Jadi jangan kemana-mana, bukan saya melarang. Al-Quran itu silakan Anda obok-obok. Tapi ini kita berbicara mengenai pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini. Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah kemudian mengaku bertemu dengan Mesias atau mengaku bertemu dengan Yesus, lalu kemudian merubah ajaran Taurat itu seperti yang dilakukan oleh Paulus. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Nah, Paulus mengaku bertemu dengan Mesias. Nasihat Yesus, jangan kau percaya. Kenapa Anda percaya? Karena Anda bukan Bani Israel. Bani Israel tidak percaya Yesus. Bani Israel tidak percaya Paulus. Ketika dia datang mengaku bertemu dengan Yesus, tidak ada yang percaya. Anda yang percaya, kenapa? Karena Anda menerimanya bukan dari orang-orang Yahudi. Anda menerimanya dari orang-orang yang justru mengikuti keinginan daripada roh yang datang mengaku sebagai Yesus itu. Itu saudara Ferry. Jadi fokus kepada Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26 dan 27. Endingnya itu ada 27. Saya kira begitu Bang Handi. Sementara saya pamit 5 menit. Silakan diambil alun untuk sementara. Silakan. Okay. Justru Nabi palsu yaitu mengajarkan bahwa Yesus tidak pernah disalib, tidak pernah mati, bangkit, naik surga. Justru itulah ajaran Nabi palsu. Ya. Karena Paulus itu mengajarkan apa yang telah diajarkan oleh Yesus. Tidak ada hal yang bertentangan yang diajarkan oleh Paulus. Justru Muhammad mengajarkan tidak diajarkan oleh para nabi. Contoh, cium batu hitam bisa menghapus dosa, bunuh cicak dapat pahala. Itu bukanlah ajaran para nabi. Justru itu syirik. Mulai ngeles lagi, pindah topik. Ini nggak ada masalah penghapusan dosa kita bahas. Dari masalah ada hubungannya, brother. Nggak ada.
Coba kamu tunjukkan di Saya mana. sentil Muhammad. Coba kamu bisa kita membahas Nabi Muhammad kok, nggak gampang. Jadi ini topik dua yang berbeda. Saya bahas Muhammad. Sekarang kalau saya bicara, Anda diam dulu. Saya moderator loh. Ya, kalau mau membahas Nabi Muhammad itu khusus, jangan dicampur-campur gitu loh. Nggak takut kita dibahas itu, nggak ada masalah. Kita lihat buahnya pengajarannya. Pengajaran buahnya Nabi Muhammad itu Indonesia merdeka loh. Mengusir yang membawa Bible loh. Mengusir yang menuhankan Yesus loh. Buahnya loh jelas kita nikmati kemerdekaan. Gimana kamu ini? Apa kontribusi? Sebentar, apa coba lihat apa kontribusi Bible dalam memperjuangkan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan? Nggak ada. Justru ajaran Nabi Muhammad itu kontribusinya sangat jelas memperjuangkan kemerdekaan. Ajaran Gitu loh ya. Alkitab menghormati pemerintah, bayar pajak, bro. Itu ajaran. Itu doang. Mana Ya, ajaran benerin. Muhammad menghormati pemerintah? Ada tidak? Justru ajaran Nabi Muhammad dijadikan dasar negara, coy. Coba tunjukkan mana perintah Ya. Muhammad Dengan bahwa harus dengan bayar rahmat pajak. Allah yang Maha Kuasa itu pembukaan itu gimana itu, Fer? Itu ada nggak nama Yesus? Coba tunjukkan. Coba Gantian bicara. Coba tunjukkan kontribusi. Kamu kasih saya ngomong. Iya. Mampus lo dibawa dulu. Orang lagi ngomong dia ngomong juga. Nah, saya ngomong dulu baru lo naik. Coba tunjukkan kontribusi Bible dalam memperjuangkan kemerdekaan. Nih, lo naik. Saya naikkan lagi ya. Kontribusi Bible memperjuangkan kemerdekaan. Kabur kan? Ada Kristen yang mau maju? Nggak bisa, nggak maju. Kalau mau membahas Nabi Muhammad SAW, bisa nggak dilarang, sering kok gitu loh. Tapi jangan Anda terdesak membuktikan Yesus itu yang datang ke Paulus, Anda melebarkan sayap. Jadi diskusi itu step by step, poin per poin. Inilah ciri-ciri orang Kristen. Kalau diskusi mentok tidak bisa apa-apa, pindah topik dia. Itulah gunanya ada moderator. Kalau kita memang poinnya tadi membahas buah daripada pengajaran Nabi Muhammad SAW, kita bisa bahas itu aja. Tapi ini buah yang diajarkan Paulus setelah dia mendengarkan suara itu yang kita mau bahas. Apakah benar ya benar-benar itu Yesus yang datang? Anda tadi udah dikasih clue Matius 24, 23, 24, 25, 26, 27. Itu yang Anda harus perkuat ke sana. Habis itu buahnya apa pengajaran Paulus ini? Jangan Anda melebar-lebarkan. Inilah Kristen-Kristen kalau diskusi nggak beradab, lari dari topik kemana-mana gitu loh. Yang penting ngomong, malu loh kau itu, malu bener. Jangan memalukan kalau diskusi. Poin per poin. Oke, mana dia? Udah nggak ada kan? Nggak minta naik lagi. Karena memang sulit pertanyaannya Bang Juma. Ini sulit untuk dibuktikan. Ajaran Paulus sama ajaran Yesus itu saling kontradiksi. Bayangkan ya, kalau itu Yesus yang datang kepada Paulus, terus kemudian Paulus menulis surat mengutuk orang yang memberi dia pengajaran. Masuk akal nggak teman-teman? Yesus datang menemui dia di padang gurun yang sedang dibutakan matanya. Yesus membisiki, Paulus, kamu nanti menulis surat, katakan kepada orang-orang Romawi atau seluruh dunia, khusus kepada Roma, khusus kepada Galatia, tulislah surat. Saya itu mati terkutuk menebus kutuk hukum Taurat. Kemudian habis itu tulis lagi surat. Matikan saya 3 hari secara terkutuk, kubur saya 3 hari secara terkutuk, kemudian hidupkan saya kembali, jadikan saya Tuhan. Tulis begitu ya Paulus ya. Apa itu yang dibisikin? Ya kagak mungkin. Kalau Yesus membisikin Paulus menulis kayak gitu, berarti Yesus sendiri melanggar apa yang telah diajarkan kepada Bani Israel. Bahwa tidak ada pembunuhan orang yang tidak bersalah. Tidak ada nabi yang dipersekusi demikian. Tidak ada konsep-konsep lagi bahwa saya ini utusan Tuhan, lo jadiin Tuhan. Bukankah Yesus mengajar hanya satu Tuhan kepada Bani Israel? Artinya apa? Pengajaran Paulus dengan pengajaran Yesus kontradiksi. Jadi bukan Yesus yang datang. Kalau Yesus yang datang mestinya sinkron.
Kalau begitu saya sebagai Paulus menulis surat, hai jemaatku di Roma, Yesus itu sebagaimana dia waktu mengajar, Ulangan 4 saya kutip, dia itu mengajarkan satu Tuhan. Yesus itu adalah utusan Tuhan. Yesus itu adalah orang yang mulia. Yesus itu adalah orang yang soleh. Yesus itu tidak punya dosa, jadi tidak layak disalib. Yang disalib adalah orang-orang pengkhianat, pemakan suap. Mestinya tulisannya begitu. Tapi ini tulisannya apa? Berbalik. Yesus itu disalib, terkutuk, diludahi, digamparin. Nggak mungkin lah Yesus ngajarin, bisikin kayak gitu. Lu tulis, saya itu masih terkutuk loh nanti. Lu tulis, saya nanti digamparin loh. Tulis loh, saya nanti diludahi loh. Tulis lagi ya setelah saya nggak ada ya. Nah ini suara saya dari surga nih, dengerin nih. Nah, kagak mungkin lah nulis kayak begitu. Yang namanya pengajaran dari orang tua itu mengajarkan kepada anaknya sinkron. Bagaimana guru di sekolah ngajarin murid sinkron. Gitu loh, ini enggak dapat guru, suara bisikan. Tapi suara guru ini kita ikuti jejaknya gurunya kok bertentangan dengan pengajaran muridnya. Ini kan namanya pantas dipertanyakan. Apa benar ini Yesus? Itu yang mau dibahas. Nah, kalau ini dibahas memang bunuh diri lah ini orang-orang yang kayak gini. Salah satu cara ngelesnya adalah apa? Ya ngeles membahas, memindahkan topik. Di sini kajian akademik, kajian orang-orang yang mempunyai kapasitas IQ ya di atas rata-rata lah kalau boleh. Jangan sudah mentok, Anda pindahkan topik. Ya kalau mau membahas tentang topik Nabi Muhammad SAW cukup di situ aja, tapi ini formatnya bukan di situ. Next kalau mau pertemuan ini dulu membahas itu khusus, berikutnya kita membahas buah-buah pengajaran Nabi Muhammad dan seterusnya. Itu kira-kira dari saya teman-teman, ya gambaran tampilan orang-orang yang kayak begini memang sulit untuk diatur. Menjadi benalu di republik ini. Tidak ada sumbangsinya mereka hidup di republik ini. Kami pembayar pajak, nenekmu kiper. Itu aja lu bayar karena terpaksa. Coba kalau Belanda yang berkuasa yang membawa bebelmu. Kau perlakukan apa umat Islam di Indonesia ini coba? Kau perlakukan apa kan nih? Kalau seandainya ya Belanda itu meninggalkan agama ini dengan teratur, dengan sempurna. Coba dibalik kira-kira apa yang terjadi? Lu lihat aja di luar negeri. Yang